ada Pak Aan juga yang ingin bergabung. Silahkan, Pak Natio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Hendri semangat banget ini. Iya, gitu. Pak Hendri sama Pak Aan ini saudaraan. Saudara senasib. Sepenanggungan. Kebetulan kontrolnya di dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Oke. Oke. Mungkin saya sedikit cerita untuk pengalaman saya. Awal saya mulai ginjal itu tahun 2019 akhir ya. Saya sempat menjalani proses HD itu selama kurang lebih 1 tahun. Tapi karena ada kendala-kendala yang saya alami itu banyak juga ya waktu menjalani HD, akhirnya saya putuskan untuk CAPD. Luar biasa sekali waktu itu proses down saya itu sangat mendadak sekali ya ininya, karena sama seperti Prof. Ulum. Awalnya saya tidak ada keluhan apapun. Bahkan ketika saya check up ke dokter itu tidak pernah ada menunjukkan gejala ke arah gagal ginjal. Nah, di saat bisa dibilang aktivitas saya mencapai puncak, terus saya divonis gagal ginjal itu seperti memang beban berat sekali itu ditimpakan ke saya. Nah, cuman saat itu saya proses denial saya tidak terlalu lama ya, karena begitu saya divonis menderita gagal ginjal, yang saya lakukan adalah berusaha mencari literatur tentang gagal ginjal. Bukan yang saya cari jurnal kedokteran, bukan artikel. Nah, saat itulah saya pelan-pelan saya baru mulai menata hati. Saya di rumah itu sering melihat anak-anak saya masih kecil-kecil. Nah, dari situ saya berpikir kalau saya terpuruk terus-menerus, ini yang jadi korban nanti anak-anak saya. Nah, dari situ saya kembali lagi semangat saya. Bukan semangat untuk sembuh ya, karena saya dari baca-baca jurnal itu, kita bukan mendahului Tuhan ya, tapi memang untuk penyakit gagal ginjal ini memang sampai sekarang obatnya cuma hemodialisa itu dialisis ya, bukan hemodialisa, dialisis baik itu CAPD atau hemodialisis. Nah, terus satu yang saya tanamkan di dalam diri saya adalah sakit ini adalah sayangnya Tuhan ke saya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan saya di masa lalu yang mungkin ini salah satu cara saya untuk menebusnya. Jadi saya berdamai dengan kondisi saya saat ini. Saya menikmati. Alhamdulillah punya banyak saudara, akhirnya punya banyak teman yang dulu nggak kenal jadi kenal gitu. Nah, kembali ke masa-masa saya awal menjalani dialisis HD. Kendala-kendala yang saya hadapi banyak sekali seperti yang diceritakan Prof. Ulum itu tadi. Hampir semua pasien HD itu pernah mengalami tensi naik turun, gula ngedrop,
menggigil, hampir semuanya mengalami, termasuk saya. Bahkan saya agak ekstrim ya, karena saya selama proses HD itu mengalami pendarahan retina, di mana akhirnya saya harus menjalani operasi mata ini sebelah kiri itu sebanyak 7 kali, dan akhirnya mata kiri tidak terselamatkan dan harus diangkat bola matanya. Nah, dari kendala itu akhirnya saya berusaha belajar lagi, saya coba buka-buka literatur tentang CAPD, dan akhirnya saya memutuskan untuk CAPD itu. Nah, mungkin besar harapan saya nanti ketika selesai acara ini, mungkin ini bukan webinar seperti biasanya teman-teman saksikan ya. Mungkin ini arahnya adalah ke talk show. Nah, mungkin habis acara ini nanti diharapkan teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas terapi mindfulness, nanti insya Allah Bu Zahroh dengan pihak lab psikologi UMM akan mengadakan kelas tersebut untuk terapi. Bisa sangat membantu teman-teman semua yang mempunyai latar belakang pengelolaan stres yang kurang bagus seperti yang kita pernah hadapi sama-sama. Karena saya merasakan ketika kita bisa mengelola stres ini dengan bagus, mengelola pemikiran kita dengan bagus, dialisis apapun yang kita ambil, baik itu hemodialisis ataupun CAPD, itu insya Allah akan menjadi dialisis yang adekuat. Artinya kualitas hidup kita itu akan bisa lebih baik gitu. Mungkin begitu ya Bu Nina. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan yang sudah bergabung dengan kita, memberikan sharing tentang bagaimana beliau akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Sepertinya juga ada mungkin yang akan bergabung dengan kita. Bu Nia, silahkan on mikrofonnya. Ini peserta yang kita diskusi sebelum ke pemateri selanjutnya. Silahkan Bu Nia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Saya pasien CAPD juga, sama seperti Mbak Suheni tadi. Saya sudah hampir 10 tahun. Divonis GGK itu 2012, HD dari 2012 sampai 2018, kemudian CAPD sampai hari ini. Sekarang saya mau berbagi cerita sama mama saya, pendamping saya yang hampir 10 tahun. Jadi biar teman-teman yang pendampingnya juga ikut semangat mendampingi pasiennya yang kondisinya mut-mutan lah, kalau saya bilang bisa kayak gitu. Ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semangat! Jadi, kalau Pak Aan tadi bilang, setelah mendengar GGK itu seperti ada yang jatuh dari atas. Kalau Bunda mendorong ada batu yang besar, Bunda harus dorong, memberikan semangat untuk tetap sehat. Setiap hari harus berangkat pagi HD ke rumah sakit selama 6 tahun. Nia selalu didampingi. Tapi yang Bunda rasakan itu hanya ingin sembuh
ingin bahagia bersama putri Bunda. Sebelumnya memang bahagia selama 25 tahun Bunda, ayahnya Nia, Bunda, dan adiknya. Sudah ada calon pendamping, sudah mau dilamar, Nia juga lagi bekerja, tiba-tiba dengan satu muntah-muntah yang tidak ada ujungnya, kesana kesini nyari rumah sakit. Itu sama dokter bahwa divonis sama dokter, Nia itu harus cuci darah. Harus. Jadi pada saat itu ayahnya berusaha tidak ingin cuci darah. Apapun aku akan cari. Coba Mas, pada saat itu belum ada BPJS. Sekali cuci darah itu 2 juta. Berangkat dari rumah ke rumah sakit, pulang harus ada 2 juta. Pada saat itu memang Bunda belum punya mobil. Ada motor, nggak mungkin rumah sakit jauh. Nah, jadi setelah 1 tahun ayahnya meninggal. Gimana beban Bunda harus membayar cuci darah, menghadapi Nia yang belum menerima. Pada dasarnya kalau menurut Bunda, kalau Nia ikhlas, Nia sabar, pasien GGK itu akan bangkit. Itu sebenarnya yang Bunda rasakan. Gimana ini caranya Nia supaya bangkit? Teman-temannya semua menghindar, saudara Bunda juga menghindar, tetangga menghindar, takut ketularan, takut dipinjemin uang, mungkin. Bunda hanya berserah sama Allah. Mohon yang terbaik. Beri kesabaran Bunda dan keluarga. Jadi pada dasarnya kita menghadapi semua ini hanya bisa berserah kepada Allah. Semua itu ada jalannya. Sampai saat ini pun Bunda hanya berserah sama Allah. Sampai Nia bisa begini, ada turun, ada naik. Kemarin baru kena corona, sampai Nia nggak sadar 7 hari. Bunda berserah, ini semua milik-Mu ya Allah. Mohon yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah bisa melewati. Jadi pesan Bunda hanya itu untuk yang baru-baru. Terus berserah sama Allah, berdoa apa yang bisa dibaca. Allah itu Maha mendengar. Insya Allah, tapi orang sakit itu diijabah. Seorang ibu itu diijabah sama Allah. Itu Bunda yakin. Jadi sekian aja dari Bunda. Mohon maaf bila Bunda ada kata-kata yang salah, yang baik mungkin bisa diterima. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nisa dan Bu Zahro kesempatannya. Waalaikumsalam. Assalam. Terima kasih Bu Nia dan ibundanya yang sudah menceritakan bagaimana perjuangan bangkit ya. Hampir 10 tahun menderita gagal ginjal, kemudian melewati banyak cobaan mulai dari kehilangan keluarga, kemudian juga kena COVID begitu ya. Tapi insya Allah kalau kita berserah diri kepada Allah, semuanya akan jadi ikhlas gitu ya dan bisa mudah dilewatinya.